Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, nama mahasiswa semester 8 Marindra Tasya Putra dari program studi Sarjana Terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan asal instansi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan secara lengkap cara mengoperasikan sistem informasi yang saya kembangkan sebagai bagian dari tugas akhir skripsi saya, yaitu SIRUTK. SIRUTK sendiri adalah singkatan dari Sistem Informasi Rute Evakuasi Kecelakaan. SIRUTK adalah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu menentukan rute evakuasi korban kecelakaan lalu lintas secara cepat dan optimal di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sistem ini menggunakan algoritma Dijkstra dengan tiga parameter biaya secara bersamaan, yaitu jarak tempuh, waktu tempuh, dan faktor hambatan samping jalan, untuk menghasilkan rekomendasi rute evakuasi terbaik dari titik rawan kecelakaan menuju fasilitas kesehatan. Dalam video ini, kita akan melihat sistem dari dua sudut pandang. Pertama, dari sisi admin, yaitu pengelola sistem yang bertugas mengelola seluruh data yang menjadi fondasi kerja algoritma. Yang kedua, dari sisi user, yaitu pengguna umum seperti petugas ambulans, kepolisian, atau masyarakat yang membutuhkan informasi rute evakuasi saat terjadi kecelakaan. Yang menarik dari SIRUTK ini adalah user tidak perlu login sama sekali. Hal itu menunjukkan sistem dirancang agar bisa langsung diakses tanpa hambatan karena dalam kondisi darurat, setiap detik sangat berharga. Baik, langsung saja kita mulai demonstrasinya. Nah, ini adalah tampilan pertama yang muncul ketika kita mengakses sistem SIRUTK melalui browser. Alamat URL sistem ini adalah sirutk.jgion.web.id yang bisa diakses dari browser manapun, baik di komputer maupun handphone. Perhatikan tampilannya. Di bagian atas terhadap header dengan logo dan nama SIRUTK. Di pojok kanan atas terdapat dua tombol penting, yaitu lihat peta rute berwarna biru, yang merupakan akses utama untuk user, dan tombol login admin berwarna putih yang khusus untuk admin. Di bagian tengah terdapat kartu besar dengan tulisan SIRUTK dan keterangan lengkapnya, yaitu Sistem Informasi Rute Evakuasi Rawan Kecelakaan Kabupaten Sidoarjo. Kita mulai dari peran sebagai admin dulu. Setelah mengklik tombol login admin, kita diarahkan ke halaman login khusus admin. Tampilannya terbagi dua, di sebelah kiri adalah form login dan di sebelah kanan terdapat ilustrasi yang mempercantik tampilan halaman. Pada bagian form login terdapat dua kolom isian, yang pertama adalah email, yang kedua adalah password. Perlu diperhatikan bahwa halaman login ini hanya bisa diakses oleh admin, bukan untuk user umum. Ini adalah gerbang keamanan sistem agar pengelolaan data tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Sekarang kita isi kolom email dengan email admin, kemudian isi kolom password, lalu klik tombol login berwarna biru untuk masuk ke dalam sistem. Setelah berhasil login, kita masuk ke halaman dashboard admin sistem SIRUTK. Di pojok kanan atas terlihat nama akun yang sedang aktif, yaitu support admin. Sebelum kita masuk ke menu-menu pengelolaan data, mari kita kenal dashboard ini terlebih dahulu. Di sebelah kiri terdapat panel navigasi atau sidebar yang berisi seluruh menu yang bisa diakses oleh admin. Terlihat ada menu dashboard, analisis black spot, kemudian di bawah label manajemen data terdapat menu fasilitas kesehatan, rawan kecelakaan, jalan, notes, aids, stasioner, dan user, dan paling di bawah ada tombol lockout. Kita akan masuk ke setiap menu ini satu persatu.
pertama adalah menu analisis black spot. Di sini adalah tampilan nama jalan beserta data jumlah data kecelakaannya, kemudian nilai EAN, UCL, dan Z-score. Dengan action ada detail ketika kita pilih klik detail akan muncul halaman detail analisis. Salah satu pengguna adalah pada jalan bypass Krian Taman dengan informasi jalan yang detail. Kemudian ada menu manajemen data fasilitas kesehatan. Di sini tertera nama vaskes, kategori, beserta alamat dari fasilitas kesehatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Ketika kita pilih klik tambah fasilitas kesehatan, nantinya ada kolom isian, yaitu nama vaskes, kemudian jenis vaskes, alamat, serta koordinat. Dan juga kita bisa memilih atau memarker vaskes dari peta secara langsung. Kemudian ada menu delete, yaitu untuk menghapus vaskes yang misalnya sudah tidak ada. Kemudian kita lanjut pada manajemen data rawan kecelakaan. Di sini adalah ada tampilan data kecelakaan per STA, yaitu STA 300 meter. Dengan ada ruas jalan, kemudian jumlah kecelakaan berdasarkan fatalitas beserta tanggal kecelakaan. Adapun menu tambah data, ketika kita pilih tambah data, kita bisa memasukkan tanggal kecelakaan, kemudian total kecelakaan, kemudian ada pilih ruas jalan, yaitu yang ini adalah ruas jalan yang terdapat pada Kabupaten Sidoarjo. Dengan stasioner, nanti kita bisa atur juga. Kemudian kita juga bisa memasukkan korban kecelakaan berdasarkan fatalitasnya, yaitu luka ringan, luka berat, dan meninggal. Disertai dengan jenis kecelakaan seperti yang dilihat pada halaman ini. Jika sudah, kita bisa klik simpan data. Kemudian pada menu halaman manajemen ruas jalan, di sini terlihat masing-masing nama ruas jalan beserta wewenang dan klasifikasi. Tak lupa juga terdapat panjang kilometer dari ruas jalan tersebut. Dengan action edit, ketika kita pilih edit, kita bisa menambahkan data ruas jalan baru, yaitu ada isian, nama ruas jalan, wewenang, klasifikasi, dan panjang. Jika sudah, kita bisa klik submit tombol ini, tombol yang biru. Kemudian lanjut untuk manajemen data nodes. Bisa dilihat seperti pada tampilan. Kita juga bisa menambahkan node baru yang nantinya akan mengisi nama titik atau node, kemudian tipe node, kemudian node tersebut terletak dari ruas jalan yang mana. Kemudian kita bisa memasukkan koordinat dari node tersebut, kemudian kita klik simpan node. Selanjutnya ada manajemen data edge atau lintasan foto yang menampilkan masing-masing lintasan disertai node asal ke node tujuan. Ini akan ada informasi jarak, kemudian kecepatan, waktu, faktor hambatan, dan biaya. Kita bisa juga menambah lintasan baru dengan nanti yang mengisi nama lintasan dari titik mana ke titik mana dengan jarak berapa dan fungsi jalan apa. Seperti yang tertera pada halaman ini juga sudah, nanti akan muncul total bobot kos yang dihasilkan dari setiap lintasan yang kita masukkan. Yang selanjutnya adalah manajemen data stasioner. Ini kita bisa melihat setiap stasioner per 300 meter dari ruas jalan masing-masing di Sidoarjo. Dengan kita bisa menambahkan data dengan mengisi titik lokasi rawan kecelakaan, nama lokasi, ruas jalan, dan koordinat.
Kemudian ada manajemen data user. Di sini kita bisa melihat eh, siapa saja yang login dengan aktor admin. Kemudian ada menu logout pada bagian bawah sendiri. Nah, ketika kita sudah klik logout, sistem akan mengarahkan kita kembali ke halaman login. Nah, sekarang kita coba sudut pandang kita sebagai user. Jika menjadi user, tidak perlu memerlukan login admin. Langsung saja kita bisa klik tombol lihat peta rute di atas kanan sistem. Jika kita klik, kita akan diperlihatkan oleh tampilan dari peta Sidoarjo dengan yang sudah dimarker. Ada titik black spot, kemudian ada taskers, kemudian ada not yang ada pada peta ini. Kita bisa memilih lokasi kejadian masing-masing black spot. Sebagai contoh, saya akan memilih black spot di satu-satu. Di depan PT Tria Sentosa. Nah, jika kita sudah klik salah satu lokasi kejadian, nantinya sistem akan menampilkan radius berjenjang jangkauan vaskes dari black spot tersebut. Sejauh mana dengan radius berapa kilometer ditemukan vaskes yang akan menjadi tujuan evakuasi. Ketika kita pilih cari vaskes, kemudian sistem menampilkan rute optimal dari titik black spot ke masing-masing tujuan vaskes. Seperti yang bisa dilihat, jika dari titik black spot depan PT Tria Sontasah menghasilkan tujuan evakuasi ke vaskes D1 yaitu RS Petrokimia Gresik Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat. Nah, lain warna hijau dan biru ini menunjukkan rute optimal pada tiap-tiap tujuan vaskes yang berbeda. Dengan nantinya pada sidebar sebelah kiri ada tanda optimal pada opsi rute yang ada. Misal kita pilih salah satu, nantinya sistem akan memberitahu perbandingan semua opsi dari opsi 1, 2, dan 3, beserta panduan arah untuk menuju tujuan evakuasi. Selain itu, kita juga bisa klik marker-marker dari titik black spot dan tujuan vaskes. Nah, masing-masing ini ketika kita klik icon tersebut akan muncul pop-up berupa koordinat ataupun keterangan informasi dari PIN tersebut. Demikian paparan singkat terkait demonstrasi Siroteka yang saya kembangkan sebagai bagian dari skripsi saya. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.